Kemudian diperlihatkan kastil Demon King milik Karos yang diselimuti energi pelindung. Omong-omong, apa yang dia lakukan? Dia hanya diam selama seminggu ini, ucap Karos ke Lilith. Jika maksudnya adalah soal Nona Batisia, Tuan tidak perlu khawatir. Dia bersenang-senang bersama pelayan lain. Jawab Lilith menjelaskan sembari diperlihatkan Batisia sedang bermain bersama secubus dan Slime. Raut wajah Batisia pun menunjukkan bahwa dia sangat bahagia. Kupikir ini akan merepotkan, tapi anehnya mereka bisa rukun. Ya, umur mental mereka hampir sama. Lalu bagaimana situasi saat ini? Kita sudah memasang pelindung ganda. Jadi, tidak ada resiko soal kita akan ketahuan oleh warga desa untuk saat ini. Jawab Lilith menjelaskan. Baguslah. Total ada sekitar 72 Demon King. Namun saat ini, lebih dari 30% dari mereka telah dikalahkan oleh para petualang manusia yang penasaran. Jadi permulaan, aku harus sepenuhnya menutupi kastil Demon King milikku. Sekarang sudah waktunya aku pergi. Untuk membangun kekuatan, kita perlu memburu monster. Jelaskan soal habitat monster terdekat, ucap Karos ke Lilith. Baik, jumlahnya ada 4 habitat di dekat kita. Yang terdekat adalah sarang goblin, dengan sekitar 300 goblin yang tinggal di sana. Sedikit lebih jauh, ada wilayah orc. Jumlah orc di sana sekitar 500. Lalu di hutan terdekat ada gua ogre. Tapi hanya ada satu ogre di dalamnya, dan dia sedang berhibernasi. Yang terakhir dikelilingi oleh misteri. Ada sesuatu di dalam hutan, tapi belum bisa ku deteksi. Jawab Lilith menjelaskan. Mana yang harus kita datangi lebih dulu, Tuan? Ucap Karos sembari sedang berpikir. Kita akan mulai dengan sarang goblin. Baik. Juga ada sebuah misi, ucap Lilith ke Karos. Misi apa? Jika kau berhasil menguasai sarang goblin, kau akan mendapat 2 random box sebagai hadiah. Jelas Lilith kembali. Oh, benarkah? Mungkin kali ini aku akan mendapatkan sesuatu yang bagus, ucap Karos dengan yakinnya. Scene pun berpindah. Diperlihatkan Karos dan Batisia sedang menuju ke sarang goblin. Demon Lord Batisia yang pernah menguasai 1/10 dunia, kini akan melawan goblin sebagai anak buahmu. Diam dan ikuti saja, ucap Karos ke Batisia sembari membuka jalan dari semak-semak yang tinggi. Aku akan mengatasinya, jadi jangan sampai mengacau, Demon King baru. Hei, jangan lari, ucap Karos memanggil. Terlihat Batisia pergi berlari menerobos ilalang-ilalang yang rimbun mendahului Karos. Tak lama kemudian, terlihatlah benteng goblin. Jadi ini pintu masuk menuju sarang goblin. Gumam mereka berdua yang sudah tiba di depan pintu masuk sarang goblin yang mereka tuju. Di sini ada lebih banyak goblin dari dugaanku, gumam Karos. Sembari diperlihatkan aktivitas goblin di dalam tempat itu. Batisia, apa yang akan kita lakukan? Namun seketika Karos kaget melihat Batisia sudah menghilang yang seharusnya tadi masih ada di dekatnya. Tiba-tiba terdengar Batisia berteriak dengan lantang. Dengarkan para goblin! Sontak para penjaga goblin pun menyadari teriakan Batisia tadi. Aku adalah mantan Demon King, Batisia Confretia, ungkap Batisia dengan berani sembari terlihat dari ilalang-ilalang yang rimbun ada Karos yang sedang terkejut melihat tingkah Batisia. Aku memerintah kalian untuk membungkuk hormat dan bersumpah setia pada Demon King Karos dan juga padaku. Hah? Dasar gila, gumam Karos melihat Batisia bertindak sesuka hatinya. Kemudian terlihat gerbang pintu markas goblin itu terbuka. Sial, ini gawat. Jumlah mereka setidaknya ada 500. Gumam Karos melihat situasi mereka telah dikepung oleh para goblin. Lalu terlihatlah pemimpin dari para goblin itu. Aku harus bagaimana? Gumam Karos kembali.
Seketika terlihat dari salah satu goblin itu ada yang berlutut. Yang ternyata goblin yang berlutut itu adalah pemimpin goblin. "Kami bersumpah setia padamu, Master," ucap pemimpin goblin yang tiba-tiba menyatakan kesetiaannya kepada Demon King Karos. "Hah?" ucap Karos terkejut. Tak menyangka melihat kejadian itu. "Kami bersumpah setia," ucap para pasukan goblin lainnya, berlutut menyatakan sumpah setianya juga di hadapan Demon King Karos, yang saat itu semakin bingung tak menyangka melihat kejadian itu semua. "Ya, benar. Pilihan yang bijak. Hahaha," ucap Batesia dengan rasa bangganya. "Apa memang semudah ini?" ucap Karos sembari berkeringat bingung. Beberapa saat kemudian, terlihat Karos dan Batesia sedang dijamu oleh para goblin. Para goblin itu menyerah dengan sangat mudah, ucap Karos berbisik ke Batesia. "Master, silahkan," ucap goblin pelayan sembari membawakan senampan buah-buahan kepada Karos dan Batesia. "Apanya yang aneh? Wajar untuk mereka tunduk pada kekuatanku," ucap Batesia dengan sombongnya. "Master," sapa pemimpin goblin, "saya akan memandu Anda mengelilingi desa. Tolong ikuti saya." "Baiklah, tunjukkan jalannya," ucap Batesia. "Ya, terserahlah. Kurasa ini akan baik-baik saja," pikir Karos dalam benaknya, sembari mengikuti arahan dari pemimpin goblin. Mereka pun berjalan berkeliling, melihat-lihat pemukiman tempat tinggal para goblin itu. Camp ini cukup luas. Dengan ukuran ini, harusnya ini bisa dianggap sebagai camp monster top tier, pikir Karos setelah melihat-lihat bagusnya camp para goblin. Namun, bagian tembok belakang ada sebuah pagar tembok yang jebol. "Kepala desa, apa itu?" tanya Karos. "Ah, bukan apa-apa. Seorang ogre mengamuk, tapi kami sudah mengalahkannya," jawab pemimpin goblin dengan canggung. "Mereka mengalahkan seorang ogre? Ada perbedaan kekuatan yang besar antara goblin dan ogre. Bahkan 100 goblin tidak cukup untuk mengalahkan satu ogre." "Batesia!" tiba-tiba Karos teriak. "Buang itu!" perintah Karos ke Batesia untuk membuang minumannya. "Tapi aku sudah menghabiskannya," jawab Batesia, sembari diperlihatkan gelas minuman yang sudah kosong. Seketika itu juga, prajurit goblin kembali mengepung Karos dan Batesia dan ingin menyergap mereka. "Ada yang aneh dengan para goblin ini. Batesia, gunakan sihir untuk mengalahkan mereka," perintah Karos ke Batesia. Baiklah, Batesia pun bersiap ingin mengaktifkan sihirnya. Namun tiba-tiba tak ada reaksi apapun dari sihir Batesia. "Mengapa tidak bisa? Sihirku menghilang," ucap Batesia dengan raut wajah panik. "Apa?" ucap Karos sangat kaget mendengar perkataan dari Batesia. Kemudian dengan cepat, para prajurit goblin menyerang Karos dan Batesia secara bersamaan. Ini gawat!" gumam mereka berdua melihat serangan tersebut. Scene pun berpindah di sebuah gua yang gelap dan lembab. Terlihat kepala Batesia terkena tetesan air dari dalam gua itu. Kemudian Batesia pun tersadar dari pingsannya. "Apa ini? Lepaskan aku!" teriak Batesia, menyadari dirinya dalam keadaan kondisi terikat. "Tidak ada gunanya, Batesia," ucap Karos, yang saat itu dia juga sedang terikat bersama Batesia. "Apa? Kenapa kau ada di belakangku?" tanya Batesia, sembari baru menyadari Karos juga sedang dalam kondisi terikat bersamanya. "Sekarang kau paham apa yang terjadi saat kau dengan ceroboh melakukannya dengan semaumu, kan?" ucap Karos sembari terlihat Batesia berusaha melepaskan diri. Kemudian terlihat para goblin memasuki gua. "Hei, Karos, jadi mereka mengalahkan kita?" tanya Batesia. "Ya," jawab Karos singkat, sembari terlihat para goblin menghampiri Karos dan Batesia dengan sorak-sorak kemenangannya. "Jika saja aku memiliki kekuatan sihir, mereka akan..." ucap Batesia yang kemudian terhenti dengan raut wajah yang sangat kesal. "Ada masalah, Batesia?" ucap Karos. "Hah?
sahut Batesia. Goblin berpikir dengan sederhana. Jadi mereka tidak mungkin merencanakan ini. Aku yakin Demon King lain adalah dalang di balik ini. Demon King lain? Siapa? Tanya Batesia. Ya, ada terlalu banyak yang bisa dicurigai. Bahkan jika Lilith tahu, tidak mungkin dia bisa datang ke sini sendirian. Kalau begitu, kita harus bagaimana? Untuk sekarang kita hanya bisa mengawasi mereka. Aku, Goblin yang mengalahkan Demon King, ucap pemimpin Goblin sembari mengobrol santai dengan prajurit Goblin lainnya di hadapan Batesia. Sontak mendengar obrolan para Goblin itu, Batesia menjadi sangat kesal. "Hei, awas saja kalian nanti," ucap Batesia dengan raut wajah yang menyeramkan. Melihat ekspresi Batesia yang marah, para Goblin itu pun pergi berlari menjauh sembari tertawa senang. Tidak terasa 3 hari telah berlalu. Terlihat Karos dan Batesia masih di dalam gua Goblin dengan keadaan yang masih terikat bersama. "Hei, kau, kenapa dulu kau melakukan itu padaku?" "Apa? Kenapa kau pura-pura tidak tahu? Aku bicara soal apa yang terjadi di akademi. Kenapa saat itu kau membuliku?" tanya Batesia dengan serius. "Aku tidak membulimu," jawab Karos singkat dengan raut wajah yang kaget. "Kau yang menyebarkan rumor memalukan itu, ya kan?" "Rumor apa yang kau bicarakan?" tanya Karos kembali. "Jangan pura-pura bodoh," ucap Batesia dengan kerasnya. "Karos, aku sudah tahu. Kaulah yang menyebarkan rumor soal aku adalah putri pemilik rumah hiburan. Saat di akademi, aku mengira kau adalah temanku. Jadi, bagaimana bisa kau mengkhianatiku dan menyebarkan rumor seperti itu? Kau tidak tahu sesulit apa saat itu bagiku, dasar bajigur." "Maaf, tapi baru kali ini aku mendengar soal itu," jawab Karos. "Apa?" ucap Batesia sembari terkejut mendengar ucapan Karos. Aku mengerti sekarang," ucap Karos sembari tersenyum. Kemudian, datanglah pemimpin Goblin beserta prajurit Goblin menghampiri Karos dan Batesia. "Hik, Demon King Karos, bawa dia ke sini," perintah pemimpin Goblin. Lalu ikatan Karos dilepas dan diganti rantai besi di pergelangan tangan Karos oleh para Goblin. "Apa? Kenapa kau hanya memanggilnya?" tanya Batesia ke pemimpin Goblin itu. "Ini permintaan Master," jawab pemimpin Goblin singkat. Kemudian terlihat sebuah rumah yang lingkungannya dipenuhi dengan energi sihir. "Beri salam pada Master," perintah prajurit Goblin ke Karos. "Halo, Karos. Lama tak berjumpa," ucap sapaan dari sebuah kristal sihir. "Lama tak berjumpa, Berkenia Barsilov," jawab Karos ke kristal sihir komunikasi itu. Terlihat dari dalam bola kristal sihir tersebut sesosok wanita. Ternyata wanita itu adalah salah satu Demon King yang bergelar Demon King Pengkhianatan dan Penipuan, Berkenia Barsilov. "Bagaimana kau bisa tahu? Apa yang kau inginkan dariku? Aku yakin ada sesuatu yang kau incar karena kau sampai berbuat sejauh ini." "Tidak banyak. Bujuklah anak buahmu, Batesia, dan kirimkan dia ke sini," pinta Demon King Pengkhianatan dan Penipuan, Berkenia Barsilov. "Batesia? Benar. Tujuanku adalah untuk menyingkirkan Sotrakros. Dia sedang mengincar wilayahku. Jadi ini sangat penting," ucap Berkenia dengan geramnya. Sotrakros adalah Demon King yang merupakan salah satu dari 4 penguasa terkuat. "Aku tidak akan bisa menghadapinya sendirian, tapi akan cukup jika aku bekerja sama dengan Batesia." "Pasukan Batesia terkenal kuat dan setia," ucap Berkenia menjelaskan. "Batesia saat ini adalah anak buahku. Dia mungkin sudah kehilangan kekuatan Demon King-nya," ucap Karos. "Tapi pengaruhnya masih ada," jelas singkat Berkenia. "Jika kami hanya bergantung pada pengaruh Batesia saja, wilayah Batesia akan hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, anak buahnya akan kehilangan kepercayaan dan meninggalkannya. Bagaimana menurutmu?"
Kau tidak akan kehilangan apapun, Karos. Jika kau mau membantuku, aku akan memberimu monster sebanyak yang kau mau. Terlebih lagi jika Batesia kehilangan semua pengaruhnya. Dia akan diam dan tetap menjadi anak buahmu selamanya. Bagaimana? Baiklah, Berkenia. Sayangnya aku harus menolak permintaanmu, jawab Karos dengan pandangan mata yang serius. Apa? Kenapa? Tanya Berkenia dengan sangat kesal. Aku memiliki beberapa prinsip yang kujalani dalam hidupku, dan salah satunya adalah melindungi anak buahku. Lagi pula, saat mencapai sesuatu, aku lebih memilih untuk melakukannya dengan kemampuanku sendiri daripada melakukan hal yang licik. Dan setelah aku mendengar rumor yang beredar tentang dirinya, aku jelas tidak bisa menerima tawaranmu, jawab Karos dengan tegasnya, sembari terlihat raut wajah Berkenia yang sangat kesal. Bagaimana bisa kau menyebarkan rumor soal Batesia adalah putri dari pemilik rumah hiburan yang menjijikan, dan menuduhku sebagai pelaku untuk membuat kami tidak lagi dekat? Ya, itu sudah masa lalu. Aku paham niatmu, Demon King Karos. Jadi, kau memilih mati di Gua Goblin. Lalu keluarlah energi ungu kehitaman dari bola kristal itu. Goblin, panggil Berkenia. Kik, sahut Goblin. Habisi dia, perintah Berkenia. Baik, Master, jawab pemimpin Goblin dengan mata yang menyala sembari memegang sebuah pedang bersiap akan menyerang Karos. Namun, Karos hanya melihat itu dengan santai, sembari tersenyum tipis.